Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Limutin, NIM 220404502013 dari kelas A, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif, yaitu Bapak Ahmad Harum SPD MPD dan Bapak Dwi Enrasto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul penerapan teknik kontrak perilaku untuk mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tagihan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya itu, sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk siswa agar siswa mampu mengenali dirinya dan mengembangkan potensi dirinya. Sekolah seharusnya mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa untuk mencapai tugas perkembangannya, di mana pentingnya pendidikan di sekolah seharusnya membuat semua komponen sekolah menyadari tentang arti dan pentingnya tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap komponen yang ada di sekolah. Tata tertib yang dibuat tentunya mampu membuat siswa menjadi pribadi yang lebih disiplin, namun pada kenyataannya meski semua sekolah sudah memiliki tata tertib, tetap saja masih ada beberapa siswa yang melanggar aturan tersebut. Pada tingkat pendidikan menengah atas, perilaku membolos lazim dilakukan di banyak kalangan siswa. Perilaku membolos digunakan sebagai obat untuk mengatasi kebosanan yang sering dihadapi oleh siswa dalam kegiatan kelas. Menurut Supriyono mengatakan bahwa perilaku membolos dapat dikatakan sebagai anak yang tidak masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah yang dilakukan oleh siswa karena adanya berbagai alasan. Membolos merupakan suatu perilaku yang melanggar norma-norma sosial karena siswa yang membolos akan cenderung melakukan perbuatan negatif yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Membolos merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial akibat dari proses pengondisian lingkungan yang buruk. Kebiasaan membolos yang dilakukan oleh siswa tentunya akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan di sekolah nantinya, misalnya dihukum, diskorsing, dan tidak dapat mengikuti ujian atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Membolos hampir setiap minggu dilakukan di sekolah. Siswa lebih memilih untuk meninggalkan ruang kelas daripada mengikuti pelajaran karena merasa di luar kelas lebih menyenangkan. Pada dasarnya, ada 3 faktor umum yang menjadi penyebab perilaku membolos, yaitu yang pertama, faktor pribadi, di mana berasal dari dalam diri siswa itu sendiri karena merasa gagal dalam belajar, kehilangan motivasi belajar, ataupun dipengaruhi oleh temannya. Yang kedua yaitu faktor keluarga, di mana orang tua yang mengabaikan anaknya, tidak memperhatikan anaknya, orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, dan orang tua yang otoriter kepada anaknya. Dan yang ketiga yaitu faktor sekolah, yaitu siswa yang tidak senang kepada guru, siswa yang bosan untuk belajar, dan adanya diskriminasi dari guru serta guru yang memberikan banyak tugas kepada siswa. Perilaku membolos sudah lazim terjadi di kalangan siswa sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk diselesaikan. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan dalam memberikan intervensi untuk mengatasi perilaku membolos tersebut. Pemberian layanan konseling dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dan dalam hal ini dilakukan intervensi yaitu dengan menggunakan teknik kontrak perilaku atau behavior kontrak, karena teknik ini dapat menegaskan bahwa adanya harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan adanya konsekuensi juga yang harus dipatuhi. Behavior kontrak adalah persetujuan antara 2 orang atau lebih untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli, yang dimana konselor dapat memilih perilaku realistik yang dapat diterima oleh kedua pihak. Konseling behavioral juga dapat dikatakan sebagai modifikasi perilaku, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Modifikasi perilaku ini dapat pula diartikan sebagai usaha menerapkan prinsip-prinsip psikologi sosial.
Tentunya teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa behavioral contract merupakan salah satu teknik dari pendekatan behavioristik yang pelaksanaannya menerapkan prinsip proses pengkondisian dan proses belajar ulang tentang merespon dengan tepat yang datang dari lingkungan, khususnya mungkin stimulus negatif agar tidak membentuk perilaku yang menyimpang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah itu. Yang pertama, bagaimana gambaran perilaku membolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar. Yang kedua, bagaimana gambaran pelaksanaan teknik kontrak perilaku pada siswa di SMA Negeri 5 Makassar. Dan yang terakhir, apakah teknik kontrak perilaku dapat mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran perilaku bolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar, yang kedua untuk mengetahui gambaran pelaksanaan teknik kontrak perilaku pada siswa di SMA Negeri 5 Makassar, dan yang ketiga untuk mengetahui teknik kontrak perilaku dapat mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar. Menurut Gunarsa, perilaku membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak izin terdahulu kepada pihak sekolah. Sedangkan menurut Prayitno dan Amti, bahwa perilaku membolos adalah berhari-hari tidak masuk sekolah tanpa izin, sering keluar pada pelajaran tertentu, tidak masuk kembali setelah minta izin, masuk sekolah berganti hari, mengajak teman-teman untuk keluar dan berpura-pura sakit ataupun alasan lainnya. Adapun ciri-ciri peserta didik yang sering melakukan membolos yaitu menurut Mustaqim dan Wahib mengemukakan ciri-ciri yang suka membolos antara lain suka mengantuk, suka menyindir, sering tidak masuk sekolah, tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran, mempunyai perilaku yang berlebih-lebihan atau antara lain dapat berbicara maupun dalam cara berpakaian, meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran usai, tidak bertanggung jawab pada studinya, kurang berminat pada mata pelajaran. Adapun aspek-aspek perilaku membolos menurut Dorothy yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari dirinya sendiri, yang kedua juga berasal dari luar dirinya sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab dari perilaku membolos, yang pertama faktor pribadi berasal dari dalam diri siswa, yang kedua faktor keluarga di mana orang tua mengabaikan anaknya, dan faktor ketiga yaitu faktor sekolah yang dimana siswa tidak senang dengan guru, kurangnya motivasi belajar, ataupun adanya diskriminasi dari guru. Selanjutnya yaitu dampak dari perilaku membolos. Tentunya perilaku membolos akan memberikan dampak negatif kepada siswa, seperti prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran siswa selama mengikuti proses pembelajaran, sehingga bagi siswa yang sering melakukan perilaku membolos akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan otomatis akan berpengaruh pada prestasi akademiknya. Konseling behavioral adalah salah satu teori-teori konseling yang ada pada saat ini, yaitu merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Chore menjelaskan bahwa konseling behavioral merupakan konseling tingkah laku yang merupakan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Tujuan dari konseling behavioral ini menurut Chore sangat ditentukan secara spesifik pada permulaan proses konseling, yang dimana tujuan umumnya yaitu untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Alasannya yaitu bahwa perilaku itu dipelajari termasuk tingkah laku yang maladaptif. Konseling behavioral pada hakikatnya terdiri atas proses penghapusan hasil belajar yang adaptif dan pemberian pengalaman belajar yang di dalamnya terdapat respon-respon yang layak namun belum dipelajari. Tingkah laku yang bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Manusia yang bermasalah cenderung merespon tingkah laku yang negatif dari lingkungan. Menurut Mahrani dan Citra, tingkah laku maladaptif terjadi karena kesalahan dalam menanggapi lingkungan. Adapun ciri-ciri konseling behavioral, yakni kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari oleh karena itu dapat dirubah. Perubahan-perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu dalam mengubah perilaku konseli dengan mengubah lingkungannya. Prinsip-prinsip belajar seperti reinforcement dan social modeling. Adapun teknik-teknik terapi behavioral, yang pertama itu desensitisasi sistematis yang didasarkan pada prinsip pengkondisian klasik,
Yang kedua yaitu teknik impulsif ataupun flooding yang memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Bagaimana konselor dapat membayangkan situasi dan konselor berusaha mempertahankan kecemasan dari konseli. Yang ketiga yaitu latihan asertif, yang dimana pelatihan keterampilan sosial untuk mengajarkan bagaimana bersikap tegas dalam menghadapi situasi sosial. Yang keempat itu token ekonomi sebagai wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang kelima yaitu reinforcement, adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang mengikuti tingkah laku tersebut. Dan yang keenam yaitu kontrak perilaku, yang dimana adanya persetujuan antara kedua belah pihak, dalam hal ini konselor dan konseli. Kontrak perilaku atau behavior contract yaitu didasarkan pada prinsip operant conditioning response dan positif. Kontrak perilaku adalah kesepakatan tertulis antara dua orang individu atau lebih, di mana salah satu kedua orang tersebut bersepakat untuk terlibat dalam sebuah perilaku target. Adapun tujuan dari kontrak perilaku ini, yang pertama melatih individu untuk mengubah tingkah lakunya yang maladaptif menjadi adaptif. Yang kedua melatih kemandirian berperilaku individu. Yang ketiga meningkatkan kemampuan dan keterampilan behavioral individu sehingga mampu berperilaku secara tepat. Menurut Komalasari, ada beberapa prinsip dasar kontrak, yaitu kontrak disertai dengan pengaturan, reinforcement diberikan dengan segera, kontrak harus dinegosiasikan secara terbuka dan bebas, serta disepakati antara konseli dan konselor. Adapun syarat-syarat dalam menerapkan kontrak perilaku, yang pertama adanya batasan, yang kedua prosedurnya perlu diperinci dengan kriteria sukses disebutkan secara penguatan ditentukan. Adapun manfaat dari kontrak perilaku yaitu yang pertama membantu individu untuk meningkatkan perilaku yang adaptif dan menekankan perilaku yang maladaptif. Yang kedua membantu individu meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku. Yang ketiga memberikan pengetahuan baru kepada individu bahwa dapat adanya cara tentang pengubahan perilaku dari dirinya sendiri. Dan yang keempat itu meningkatkan kepercayaan diri individu. Adapun langkah-langkah pembuatan kontrak, yang pertama memilih tingkah laku yang akan diubah dengan melakukan analisis ABC atau antecedent, behavior, dan consequence. Yang kedua menentukan data awal. Yang ketiga menentukan jenis penguatan yang akan diterapkan. Yang keempat memberikan reinforcement setiap kali tingkah laku yang diinginkan ditampilkan sesuai jadwal kontrak. Yang kelima memberikan penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah eksperimen single subject research atau SSR dengan desain ABA yang memungkinkan peneliti menentukan sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria tertentu yang akan diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah mengkaji dua variabel, yaitu penerapan teknik behavior contract sebagai variabel bebas atau X atau yang mempengaruhi, dan perilaku membolos sebagai variabel terikat atau variabel Y. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan desain ABA dan melibatkan dua peserta. Desain ABA merupakan salah satu pengembangan dari desain AB. Desain ABA telah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Makassar yang menunjukkan indikasi perilaku membolos, dan adapun sampelnya dipilih secara purposive sampling, yaitu siswa yang memiliki tingkat perilaku membolos tinggi berdasarkan laporan dari guru BK dan hasil observasi awal. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan siswa yang memenuhi kriteria perilaku membolos untuk diberikan perlakuan teknik kontrak perilaku. Adapun teknik dan prosedur pengambilan data, yaitu yang pertama dengan melakukan observasi, digunakan untuk mencatat kejadian serta berbagai reaksi-reaksi dari peristiwa siswa selama pemberian teknik behavior contract. Yang kedua yaitu dengan melakukan wawancara kepada guru, wali kelas, dan juga konseli. Adapun teknik analisis datanya menggunakan analisis
kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan perilaku membolos siswa di SMA Negeri 5 Makassar, dan statistik inferensial menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Test karena data yang diperoleh bersifat ordinal dan jumlah sampel kecil, serta desain penelitian menggunakan satu kelompok. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.